Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6658 Kemarahan Jie Tianran. Yang paling lucu adalah, dia pikir dia sedang mencoba menarik perhatianmu, kan? Pada akhirnya, kau memanfaatkan Jie Tianran. Chu Feng, apakah kau mengatakan yang sebenarnya barusan, atau kau hanya mencoba memprovokasi Jie Tianran? Long Wucheng bertanya sambil tersenyum, ekspresi puasnya bahkan lebih kentara daripada ekspresi kepala klan naga totem. Memang benar, aku bisa menguraikan formasi itu dari matanya, memikirkan bahwa Jie Tianran terus dihujat hanya karena takut aku akan berbalik dan menemukan diagram susunan yang tersembunyi di belakangnya membuatku ingin tertawa beberapa kali, Chu Feng berkata sambil tersenyum. Dan apa yang dia katakan adalah benar, meskipun Jie Tianran adalah sosok yang dibenci, perilakunya barusan memang sangat menggelikan. Jie Tianran benar-benar telah kehilangan muka kali ini. Xiao Yuer juga berbicara, wajah cantiknya menampilkan ekspresi gembira dan bersemangat. Tepat sekali, ini bahkan lebih menggembirakan daripada saat kita memperoleh kekuatan terbaik di zaman para dewa, bahkan Long Wuxi, yang biasanya pendiam, ikut berkomentar. Chu Feng sepenuhnya memahami kegembiraan semua orang, lagi pula, tindakan Jie Tianran memang benar-benar penuh kebencian. Melalui hubungannya dengan Jie Tianran, dia tahu lebih banyak daripada siapapun. Dari luar, Jie Tianran tampak arogan dan mendominasi, tetapi sebenarnya dia lebih sensitif daripada siapapun. Segala hal membutuhkan ketahanan, dan dihujat bukanlah pengecualian. Orang yang terus-menerus dihujat tidak akan terpengaruh oleh satu hinaan saja. Namun Jie Tianran, yang selalu mendapat pujian tinggi, hanya mendengar kata-kata sanjungan. Satu hinaan saja padanya bisa membuatnya sengsara selama 10 hari. Selain itu, Chu Feng telah mengutuknya begitu lama, dan dia melakukannya di bawah pengawasan seluruh dunia bela diri. Jie Tianran pasti sangat frustrasi. Baiklah semuanya, mari kita lanjutkan kultivasi kita. Setelah berbincang singkat, Chu Feng mendesak semua orang untuk segera bergegas. Chu Feng menemukan bahwa tempat kultivasi itu benar-benar sepi. "Kakak, kami sudah selesai berkultivasi," kata Xiao Yuer. "Ngomong-ngomong, Chu Feng, kita tidak hanya telah menyelesaikan kultivasi kita, tetapi aku dan adikku juga telah meningkatkan tingkat kultivasi kita secara signifikan. Kekuatan ini tampaknya memiliki efek ajaib pada ras naga totemku." Saat Long Chengyu berbicara, dia melepaskan auranya. Tingkat kultivasinya saat ini telah mencapai dewa sejati tingkat ke-7 dan kemajuan ini bukanlah prestasi kecil. Tingkat kultivasi Long Wuxi sama dengan Long Chengyu. Faktanya, seperti yang dikatakan Long Chengyu, selain mereka berdua, banyak anggota klan naga totem lainnya juga menerima keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang lain. Hal ini semakin membuktikan spekulasi Chu Feng sebelumnya bahwa kekuatan ini lebih bermanfaat bagi klan naga totem dan klan ikan laut abadi. Dan kau, Yuer? Apakah kultivasi Anda telah meningkat? Chu Feng memandang Xiao Yuer. Karena klan naga totem mendapatkan manfaat yang signifikan, Xiao Yuer pasti juga sangat membantu. Bahkan Dewa Surgawi peringkat pertama seperti Xiao Yuer tidak takut pada Dewa Surgawi tingkat kelima atau spiritualis roh dunia, naga langit tingkat kelima. Jika kultivasinya bisa mencapai tingkat Dewa Surgawi tingkat kedua, maka dia benar-benar tidak akan takut pada istana suci 7 alam dan sekte penjara. "Kakak, aku juga telah banyak mendapatkan keuntungan, garis keturunanku semakin stabil, dan kekuatan tempurku juga sedikit meningkat. Sayang sekali aku belum mampu menembus level tertinggi." Xiao Yuer tersenyum cerah.
Meskipun dia belum mencapai terobosan, jelas terlihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Kalau begitu, mari kita kerahkan pasukan kita. Meskipun kekuatan ini tidak dapat lagi digunakan untuk kultivasi, kekuatan ini masih efektif untuk penyembuhan. Setiap orang sebaiknya selalu membawa beberapa untuk berjaga-jaga. Chu Feng mengatakan ini, tetapi dia tahu bahwa tidak seorang pun akan mau menggunakan kekuatan seperti itu untuk menyembuhkan luka. Mereka dilarang menggunakan kekuatan ini untuk berkultivasi, tetapi orang lain yang belum pernah terpapar kekuatan ini dapat berkultivasi. Barang ini akan sangat berharga jika dijual. Chu Feng yakin bahwa seseorang akan mengambilnya dan menjualnya. Chu Feng tidak keberatan dengan perilaku ini. Lagi pula, jika dibagikan kepada semua orang, maka itu menjadi milik semua orang. Namun, dia tidak secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap perilaku ini. Lagi pula, inilah kekuatan aliansi klan Chu mereka. Jika mereka menjual semuanya, itu pasti akan jatuh ke tangan Istana Suci Tujuh Alam dan Sekte Penjara, yang tentu bukan hal yang baik. Mereka bisa berlatih bersama karena Chu Feng tahu bahwa ada batasan dalam latihan individu. Namun, distribusi tersebut tetap harus berdasarkan prestasi. Secara alami, mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi akan menerima lebih banyak yang lebih masuk akal. Awalnya Chu Feng ingin memberikan lebih banyak kepada semua orang, tetapi semua orang menolak dan bersikeras untuk menyisakan lebih banyak kekuatan untuk Chu Feng. Chu Feng juga tidak ingin mengambil terlalu banyak untuk dirinya sendiri, dan sikapnya pun sama teguhnya. Pada akhirnya, semua orang mencapai kompromi, 2/3 kekuatan didistribusikan, dan mereka yang seperti Xiao Yuer dan kepala klan naga totem tentu saja menerima lebih banyak, sementara mereka yang memiliki kultivasi lebih lemah menerima lebih sedikit, tetapi setiap orang tetap menerima bagiannya. Ini sudah cukup memuaskan bagi semua orang, karena biasanya kekuasaan seperti itu tidak akan jatuh ke tangan kelas bawah. Jelas sekali, wewenang untuk melatih generasi penerus hanya diperuntukkan bagi para petinggi. Adapun 1/3 kekuatan mereka yang tersisa, semuanya diserahkan kepada Chu Feng, bahkan 1/3 dari porsi itu sudah banyak. Chu Feng sebenarnya tidak menginginkan hal itu, tetapi orang-orang seperti Long Mucheng mulai mengatakan bahwa jika Chu Feng menolak untuk menerimanya dan ingin membaginya lebih lanjut, mereka akan menarik diri dari aliansi klan Chu. Dan mereka tidak bercanda, Chu Feng benar-benar mulai merasa sedikit cemas, dan akhirnya Chu Feng tidak punya pilihan selain menerimanya. Lagi pula, semua orang bermaksud baik. Di sisi lain, Chu Feng memang pantas mendapatkan pujian terbesar, dan dia memang benar dalam hal itu. Setelah membagi pasukan, Chu Feng memimpin semua orang menuju kota utama alam bela diri leluhur. Dia juga ingin sekali melihat apakah kekuatan itu bisa menyembuhkan bibinya dan Jie Bao Bao. Sementara itu, di dalam dunia mata formasi sungai surgawi laut abadi, Jie Tianran berdiri di sana, menatap tanda di telapak tangannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah seperti ini sejak lama, sejak dia kembali. Tuan Kepala Istana, apakah Anda baik-baik saja? Seorang tetua, karena prihatin, maju dan bertanya. Namun tatapan dingin Jie Tianran langsung tertuju padanya. Apa yang mungkin salah dengan saya? Ketika Jie Tianran mengajukan pertanyaan ini, dia sangat garang. Hal ini membuat orang tua itu menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah, dan dia hendak berlutut untuk menjelaskan. Namun, daya hisap yang kuat menariknya hingga terjatuh. Tangan Jie Tianran mencengkeram leher tetua itu dengan erat. Aku bertanya padamu, apa sebenarnya yang kubutuhkan? Jie Tianran bertanya lagi. Namun,
Orang yang lebih tua itu sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Kau juga berpikir bahwa aku telah melakukan kesalahan, bahwa aku telah dipermalukan oleh Chu Feng di dunia cermin perunggu itu, dan bahwa aku telah dihina? Kau juga berpikir bahwa aku tidak dapat menanggung penghinaan seperti itu dan bahwa hati aku akan rusak. Benarkah begitu? Jie Tianran mengajukan serangkaian pertanyaan. Tetapi tetua itu sama sekali tidak bisa berbicara. Itu adalah kekuatan penghalang Jie Tianran yang menyegelnya. Jie Tianran hanya tidak ingin dia berbicara. Begitu Jie Tianran selesai berbicara, matanya menunjukkan niat membunuh. Tepat saat itu, dia menyadari bahwa sejumlah besar tetua dari Istana Suci Tujuh Alam sedang mendekat. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, dia melemparkan pria yang lebih tua itu menjauh. "Tuan, saya bersalah. Saya berbicara tanpa izin." Orang tua itu segera berlutut dan bersujud berulang kali. Namun Jie Tianran tidak berniat mendengarkan permintaan maafnya dan malah berteriak dengan marah, "Pergi dari sini, kalian semua." Setelah mendengar itu, orang tua itu tidak berani berlama-lama. Dia tidak bodoh. Dia mengerti bahwa bisa lolos dengan selamat sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Adapun para tetua yang berada di dekatnya, mereka awalnya khawatir tentang Jie Tianran dan ingin datang menghiburnya. Melihat Jie Tianran begitu marah, mereka dengan bijak segera berbalik. Bab 6659 Identitas Kepala Penjara terungkap. Pada akhirnya, hanya Jie Tianran yang tersisa di tempat ini. "Jie Tianran, kau hampir kehilangan kendali tadi. Seberapapun marahnya kau, jangan lampiaskan kemarahanmu pada bawahanmu." Itulah yang dikatakan oleh iblis tua yang berada di dalam tubuh Jie Tianran. "Senior, kau meremehkanku, Jie Tianran. Aku tidak marah karena ditertawakan oleh dunia. Kontrol yang saya miliki atas zaman Tuhan itulah yang membuat saya semakin tidak aman. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kekuatan zaman para dewa benar-benar akan jatuh ke tangan Chu Feng," kata Jie Tianran. "Tidak apa-apa, seperti yang kukatakan, bahkan jika kekuatan zaman para dewa benar-benar jatuh ke tangan mereka, aku bisa membantumu merebutnya kembali." Itulah yang dikatakan oleh iblis tua yang berada di dalam tubuh Jie Tianran. "Pergi ke neraka. Bukankah kau baru saja di sini? Apa yang telah kau ubah? Apa gunanya dirimu? Sepertinya akulah yang malu, tapi sebenarnya kau lebih memalukan daripada aku. Hanya saja dunia tidak bisa melihatmu, tapi yang paling memalukan sebenarnya adalah kau. Aku hanya menanggung kesalahanmu." Inilah yang sebenarnya ingin dikatakan Jie Tianran. Namun setelah mempertimbangkannya, kata-kata yang hendak diucapkannya ternyata adalah, "Kita tentu bisa mengandalkan para senior kita, tetapi aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematianku. Demi kekuatan zaman para dewa, sudah saatnya untuk melakukan beberapa pengorbanan." Pada saat itu, Jie Tianran menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan perintah agar seluruh pasukan Istana Suci Tujuh Alam mundur ke Istana Suci Tujuh Alam. Namun, dengan alasan kecurigaan bahwa aliansi klan Chu mungkin menggunakan taktik untuk menyergap mereka melalui formasi tersebut, mereka menginstruksikan semua pihak untuk tidak menggunakan formasi teleportasi, melainkan kembali langsung menggunakan harta karun. Setelah menyampaikan pesan tersebut, dia pun berangkat. Namun, alih-alih kembali ke Istana Suci Tujuh Alam, dia menuju ke Sungai Surgawi Totem. Setelah periode pengamatan, semua pihak di dunia seni bela diri mengkonfirmasi bahwa kesadaran Chu Feng dan Jie Tianran telah meninggalkan dunia cermin perunggu dan kembali ke tubuh asal mereka. Sementara itu di Sungai Surgawi Bela Diri Leluhur, domain bintang bela diri leluhur, alam atas 1000 besar, di tanah tandus ini,
secara teori seharusnya tidak ada seorang pun yang memiliki sarana untuk mengamati zaman para dewa. Namun secara kebetulan, ada dua orang yang saat ini mengamati hal ini menggunakan berbagai metode. Mereka adalah Dongfang Hansong dari Sekte Penjara dan Yun Ao. Atas perintah Chang Li, mereka berdua datang ke sini untuk mencari artefak yang digunakan oleh kakek Chu Feng, Chu Hanxian, untuk mengekstrak aura mereka dan menentukan apakah Chu Hanxian adalah kepala penjara dari Sekte Penjara. Mereka berdua berdiri di puncak gunung, tubuh mereka diselimuti kekuatan penangkal yang dilepaskan oleh harta karun, membuat mereka tak terlihat oleh orang luar. Mereka masih mengamati zaman para dewa di Sungai Surgawi 7 alam, meskipun mereka tahu bahwa kesadaran kedua orang itu telah kembali ke tubuh asalnya. Mereka tetap tidak tega untuk mengalihkan pandangan, takut kehilangan sesuatu lagi. Di belakang mereka terdapat formasi khusus, tempat dua benda bergabung. Lapisan pertama adalah aura penguasa penjara, lapisan lainnya adalah aura yang mereka ekstrak dari artefak yang digunakan oleh Chu Hanxian yang mereka temukan di alam atas 1000 besar. Jie Tianran ini sungguh memalukan. Dia ingin memanfaatkan Chu Feng, tetapi malah dialah yang dimanfaatkan oleh Chu Feng. Ini benar-benar memalukan. Saat Yun Ao mengamati, dia menghela napas, meskipun dia adalah anggota Sekte Penjara, kata-katanya menunjukkan rasa senang atas penderitaan orang lain, mengesampingkan perebutan kekuasaan dan dendam pribadi. Dia sebenarnya cukup mengagumi Chu Feng. Selain itu, dia sekarang tahu bahwa kakek Chu Feng kemungkinan besar adalah kepala penjara. Hal ini membuatnya semakin berharap pada Chu Feng jika Chu Feng benar-benar keturunan dari kepala penjara. Dengan bakat Chu Feng dan dukungan dari Sekte Penjara, dunia seni bela diri pasti akan menjadi milik Sekte Penjara. Istana suci 7 alam akan diinjak-injak di bawah kaki mereka. Tepat saat itu, susunan formasi di belakang mereka berdua bersinar terang. Dongfang Hansong dan Yun Ao secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka dan memfokuskan perhatian pada formasi tersebut. Saat melihatnya, mata Yun Ao yang sudah tua melebar karena terkejut. Aura penguasa penjara dan aura Chu Hanxian berpadu sempurna. Jelas sekali bahwa keduanya adalah orang yang sama. Mereka telah bergabung. Mereka telah bergabung. Jadi kakek Chu Feng benar-benar adalah kepala penjara kita. Chu Feng sebenarnya adalah cucu dari kepala penjara. Ini bukan kebetulan, ini bukan kebetulan, tidak ada satupun yang kebetulan. Altar pemanggilan bayi penjara itu pasti dibuka oleh Chu Feng. Chu Feng lah yang mengaktifkan altar pemanggilan bayi penjara, yang menyebabkan benda suci itu bereaksi. Inilah sebabnya benda suci itu tidak menolak Chu Feng, melainkan dapat dikendalikan olehnya. Semuanya jelas, semuanya jelas. Yun Ao sangat bersemangat, bahkan agak tidak bisa berkata-kata. Awalnya dia tertawa terbahak-bahak, tetapi segera berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya, terisak-isak tak terkendali. Hansong, tidak perlu berdebat lagi, baik itu sekte penjara aliran baru atau sekte penjara aliran lama, tidak perlu berdebat lagi. Kami telah menemukan tuan sejati kami, keturunan kepala penjara itu berada tepat di depan mata saya, dan dia sangat luar biasa, masih ada harapan untuk sekte penjara saya. Dengan kehadiran Chu Feng di sini, kita pasti bisa mengendalikan artefak suci itu. Usaha besar saya di sekte penjara akan selesai. Meskipun usianya sudah lanjut, Yun Ao menangis terseduh-seduh tanpa terkendali. Tangannya menopang tubuh di tanah, air mata mengalir deras di wajahnya. Tuan Yun Ao, saat itu, Dongfang Hansong berjalan mendekat ke arah Yun Ao dari belakang dan dengan lembut menepuk bahunya. Namun, sesaat kemudian, ekspresi Yun Ao berubah drastik.
dia menyadari bahwa tangan Dongfang Hansong telah mencengkeram bahunya dengan erat. Sementara itu, kekuatan bela diri Dongfang Hansong dengan ganas memasuki tubuhnya, seketika menghancurkan organ dalamnya dan kini berdampak pada jiwanya. Yun Ao tiba-tiba berbalik dan mendapati Dongfang Hansong menatapnya dengan tenang, tetapi di balik tatapan tenangnya tersembunyi niat membunuh. Yun Ao ingin bertanya mengapa, tetapi dia terlalu lemah untuk berbicara, mengingat perbedaan tingkat kultivasi mereka yang sangat besar, membunuhnya akan menjadi tugas yang mudah bagi Dongfang Hansong. Tuan Yun Ao, Chu Feng tidak dapat bergabung dengan sekte penjara. Fakta bahwa dia adalah keturunan penguasa penjara tidak boleh diketahui oleh dunia. Seolah mengetahui kebingungan Yun Ao, Dongfang Hansong memberikan penjelasan, hanya Chen Hui yang pantas menduduki posisi kepala penjara. Sebenarnya, Chen Hui seharusnya bermarga Dongfang, dia adalah putra kandungku. Tuan Yun Ao, tolong jangan salahkan saya. Sebagai orang tua, kita semua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kamu sangat menyayangi Hui Hui, dan kamu telah menyaksikan dia tumbuh dewasa. Kamu mengerti maksudku, kan? Dongfang Hansong mengatakan ini, tetapi kekuatan di tangannya tidak berkurang, tubuh fisik Yun Ao mulai hancur, dan akhirnya berubah sepenuhnya menjadi abu. Dongfang Hansong, di sisi lain, duduk di tanah dengan bunyi gedebuk, suasana hatinya menjadi muram, air mata menggenang di sudut matanya. Tidak jelas apakah itu penyesalan tulus karena membunuh Yun Ao atau air mata buaya. Namun dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Semua ini demi anak-anak, sebagai orang tua, siapa yang tidak akan memikirkan anak-anak mereka sendiri? Kepala penjara akan. Aku, Dongfang Hansong, juga bisa pada saat itu. Dongfang Hansong melihat garis keturunan yang telah menyatu sepenuhnya. Dia bangkit, berlutut di hadapan garis keturunan, dan bersujud berulang kali. Dia bersujud dan berkata, "Tuan Kepala Penjara, saya mohon maaf karena tidak dapat membantu Anda." Tapi Hansong tidak punya pilihan. Penguasa penjara, kumohon jangan salahkan aku, kumohon jangan salahkan aku. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.